beberapa bidang tanah, kemudian akan digabungkan, bagaimana untuk pensertifikatannya, kemudian bagaimana jika hak atas tanahnya adalah hak atas tanah yang berjangka waktu. Kenapa pemecahan itu perlu? Bagaimana prosesnya? Ada perbedaan ketika itu prosesnya waris dengan prosesnya adalah jual beli. Kemudian juga prosesnya ketika jual beli perumahan itu akan berbeda. Ketika seseorang memiliki beberapa bidang tanah, kemudian akan digabungkan, bagaimana untuk pensertifikatannya, kemudian bagaimana jika hak atas tanahnya adalah hak atas tanah yang berjangka waktu. Yang pertama saya akan bahas terlebih dahulu jika hak atas tanahnya sama. Jika jenis hak atas tanahnya sama, bisa digabungkan 2 bidang tanah atau 3 bidang tanah atau lebih jika itu saling berdekatan. Berdekatan di sini tentunya batasnya sama. Maksudnya sama di sini, satu dengan yang lainnya emang nempel, itulah mudahnya. Jadi kalau ada 2 bidang tanah bersebelahan batasnya, kemudian bisa digabungkan. Kalau ada 3 juga berjajar misalkan, bisa digabungkan. Contoh seperti sawah ini kan ada beberapa kotak. Ini kan ada 2 kotak tadi sebelahan. Yang sebelah sana juga ada lagi. Nah, ketika ini 3 misalkan, itu juga bisa digabungkan. Kalau jenis hak atas tanahnya sama. Contohnya yang satu sertifikat hak milik, yang kedua sertifikat hak milik, yang ketiga juga sertifikat hak milik. Itu bisa digabungkan. Jadi sertifikatnya yang tadinya ada 3 atas nama yang sama, jenisnya atas tanahnya sama, maka dapat digabungkan. Kalau dipisah bagaimana? Dipisah juga bisa juga. Kalau tadinya besar mau dipisah, hanya tentunya kalau dipisah dengan nama yang sama, mungkin untuk keperluan tertentu. Biasanya kalau dipisah itu ketika mau dipecah kepada beberapa orang, mau dijual misalkan sebagian-sebagian seperti itu. Tapi kalau digabung, itu mudah sekali pembahasannya tadi. Ketika atas tanahnya sama, batasnya berdekatan atau nempel gitu ya. Kemudian jenis hak atas tanah sama, bidang tanahnya berdekatan, nempel ya, batasnya bersebelahan maksudnya. Kemudian dia juga pemiliknya sama, itu dapat digabungkan. Nah, kita jalan sedikit, kita coba tunjukkan modelnya. Nah, seperti kita coba lihat sawah saja di sini kan, ada 1, 2, 3 misalkan. Ini ketika pemilik bidang tanahnya sama, jenis hak atas tanahnya sama, bisa digabungkan. Kemudian bagaimana jika jenis hak atas tanahnya berbeda? Nah, itu berbeda lagi. Kita coba bahas di depan ya. Oke. Jika jenis hak atas tanahnya berbeda, nah contoh 1 bidang tanah hak atas tanahnya adalah hak milik, yang satunya HGB. Apakah bisa digabung? Tentunya tidak bisa karena berbeda jenis hak atas tanahnya. Yang satu hak milik tidak berjangka waktu, yang satunya lagi adalah hak guna bangunan, contohnya berjangka waktu. Kalau yang satunya adalah hak guna usaha, yang satunya HGB juga sama, berbeda jangka waktunya dan berbeda jenis penggunaan tanahnya, berbeda fungsi dan peruntukannya. Nah, bagaimana kalau sama misalkan HGB dengan HGB contohnya? Nah, kalau HGB dengan HGB itu bisa digabung. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah ketika hak guna bangunan dengan hak guna bangunan kan ada jangka waktu. Misalnya yang satu jangka waktunya sisa 20 tahun. Yang satunya lagi sisa waktu 15 tahun.
Nah, itu bagaimana? Ketika digabungkan bisa, hanya mungkin jangka waktunya yang akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan dengan jangka waktu yang terpendek. Kalau yang sebelumnya adalah bagaimana penggabungan, sekarang kita pemecahan. Kenapa pemecahan itu perlu? Pemecahan itu perlu untuk pemecahan bidang tanah supaya dapat dibagikan kepada yang lain atau dijual sebagian-sebagian. Misalkan ada satu orang memiliki tanah 1000 meter, kemudian dia akan menjual 200 meter. Sebagaimana caranya? Tentunya harus dipecah terlebih dahulu. Dari yang 1000 meter itu dipecah menjadi 2. Yang satu 800 berarti yang satu 200. Nah, kemudian yang 200-nya dijual. Kemudian kalau nanti mau diberikan kepada anak-anaknya, misalkan untuk dihibahkan. Berbeda dengan waris. Kalau waris, dia misalkan orang tuanya sudah meninggal, ada satu bidang tanah 1000 meter. Kemudian itu menjadi hak bersama. Kalau anaknya ada 5, berarti 1000 meter itu menjadi milik bersama. Contoh kalau tanahnya adalah 1000 meter. Kemudian jika anaknya 5 ingin dibagi 5, maka itu harus dipecah. Dipecah menjadi 200 meter kali 5 misalkan. Nah, itu dipecah. Nah, untuk pemecahannya itu tentunya harus ada kesepakatan di antara para ahli waris. Kita lanjutkan ke bagaimana prosesnya. Ada perbedaan ketika itu prosesnya waris dengan prosesnya adalah jual beli. Kemudian juga prosesnya ketika jual beli perumahan, itu akan berbeda. Nah, kalau khusus mengenai perumahan tentunya harus dimulai dulu dengan site plan-nya. Jadi ada site plan-nya. Di dalam site plan-nya itu biasanya sudah tergambarkan ada jalan, ada fasilitas umum, ada yang akan dibangun menjadi rumah-rumah. Nah, dari gambar-gambar yang merupakan site plan itulah maka dilakukan pemecahan. Jadi pemecahan itu tidak menjadi dipecah dibagi rata, tidak. Tentunya ada jalan, ada fasilitas umum, kemudian mana yang dijual, mana yang tidak dijual karena itu merupakan fasilitas umum. Berbeda dengan warisan. Ketika warisan memang bisa dibagi habis. Dibagi habis terhadap para ahli warisnya. Sehingga tanah itu bisa langsung dipecah dibagi-bagi. Mengenai jalannya atau gangnya itu tentu kesepakatan dari anggota keluarga yang merupakan para ahli warisnya. Kalau untuk kebutuhan dijual, lain lagi. Jadi, kalau ada satu bidang tanah, saya memiliki 1000 meter misalnya, akan saya jual 200 meter, maka saya pecah terlebih dahulu yang 200 meter ini, dan itulah yang dijual. Sehingga proses balik namanya juga nanti yang 200 meter, bukan yang 1000 meter, atau bukan yang 800 meter. Karena sudah dibagi 2. Jadi untuk menjual sebagian itu tentunya lebih nyaman kalau kita pecah terlebih dahulu. Sehingga jual belinya lebih mudah daripada kita jual sebagian hanya dengan kwitansi atau dengan catatan sudah dijual sebagian. Karena ketika dijual sebagian tanpa ada proses akta jual beli, tanpa proses balik nama, nantinya nama pemilik sertifikat tetap nama pemilik sebelumnya. Contoh, tanah 1000 meter, saya jual 200 meter, pakai kwitansi saja, pakai asal mengetahui saja dari orang-orang yang dianggap dikenal di situ. Sertifikatnya tentunya tidak berubah. Di sertifikat tentu masih nama pemilik yang 1000 meter. Yang rugi siapa? Yang rugi yang membeli. Makanya ketika membeli tanah, sebaiknya dipecah terlebih dahulu, kemudian baru diproses balik namanya. Sehingga sertifikatnya jelas.